Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahi sayyidul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakapolres Lampung Tengah, Bapak Kompol Hendra Gunawan SIK, yang ganteng, tinggi, hidung mancung. Saya pikir orang Arab ya Pak ya, ternyata dari Nangguru Aceh Darussalam. Yang saya hormati segenap pejabat utama Polres Lampung Tengah, para perwira dan segenap personil Polres Lampung Tengah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Saya minta izin ini presentasi wawasan kebangsaan plus ceramah, tidak pakai masker karena durasi bicaranya agak panjang dikit Pak. Kalau ngomong lebih dari 15 menit pakai masker itu lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Makanya saya izin tidak pakai masker. Dan saya izin Pak Komandan, ini mau saya upload di YouTube materinya nanti. Tentunya setelah melalui proses editing, seandainya ada kalimat yang tidak layak diupload misalnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu nonton YouTube saya, di subscribe ya. Kalau ada iklan jangan dilewatkan, biar monetisasinya cukup gitu. Kalau dilewatkan duitnya dapat dikit nantinya. Baik Bapak Ibu hadirin, karena kita ini wawasan kebangsaan, maka kita tidak membahas wudhu, enggak bahas sholat, tapi sekaligus juga pencerahan keagamaan. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya kita mendengarkan tausiah pagi ini, Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda. Saya doakan Bapak Ibu masuk surga semua, panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya. Ini doa paling penting itu yang ini nih, lunas hutang. Baik, di awal hendak saya sampaikan, materi yang saya sampaikan ini telah lebih awal diceramahkan di Polda Lampung, dan Pak Kapolda minta agar disampaikan di seluruh Polres di bawah jajaran Polda Lampung. Jadi 14 Polres. Sudah selesai 5 Polres. Nah hari ini 3 Polres, yakni Lampung Tengah, ba'da Jumat nanti Metro, ba'da asar nanti Polres Lampung Timur. Jadi saya ceramah 3 kali hari ini. Mudah-mudahan suaranya cukup Pak. Buktinya kemarin Tuba sampai Mesuji, alhamdulillah lancar-lancar saja. Pada kesempatan kali ini saya akan mulai dari kalimat. Belakangan ini ada pihak-pihak yang hendak membenturkan antara kehidupan beragama dengan bernegara. Seakan-akan beragama dan bernegara itu jalan yang berbeda. Bahkan seakan-akan ada pilihan Pak, kelompok-kelompok radikal
ngisi-ngisi pengajian, bahkan sudah berani di panggung-panggung masjid menyodorkan kepada masyarakat itu pilihan. Pilihannya begini, milih NKRI atau milih Islam. Gitu pilihannya, Pak. Kalau kamu pilih Islam, udah jelas masuk surga, kata dia. Tapi kalau milih NKRI, belum tentu masuk surga. Ini bahaya ini. Ini strategi rekrutmen HTI, NII gitu ya. Termasuk kelompok-kelompok teroris terdepan itu, JI, JAD misalnya, ya ini doktrinnya. Ya orang awam milihnya Islam lah. Padahal itu kan bukan pilihan. Sama kayak orang bertanya begini, milih taat sama Allah atau taat kepada kedua orang tua. Itu bukan pilihan itu. Karena selamanya nggak bisa dipilih. Yang benar itu, bagian dari ketaatan kepada Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah implementasi ketaatan kepada Allah. Sama dengan kehidupan bernegara. Agama dan negara bukan pilihan, tetapi bela negara, setia kepada negara adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an, pemerintah adalah institusi yang resmi disebutkan di dalam Al-Quran. Resmi betul. Dan sebagai hierarki ketaatan. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin, pemerintah yang ada di antara kalian semua. Ulil amri itu, ulu itu artinya pemegang. Al-amr itu artinya pemerintahan, urusan pemerintahan, pemegang urusan. Ulama bersepakat ulil amri itu adalah pemerintah. Nah, ada kalimat minkum di situ. Minkum itu mengikat. Mengikat kekinian dan kedisinian. Pemerintah yang ada di antara kalian semua dalam konteks kekinian, dalam konteks kedisinian, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hierarki ini menggambarkan taat kepada pemerintah, taat kepada negara sama saja dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modal nih buat Pak Kapolsek, Pak Babin Kamtipmas ya, yang langsung sentuhan ke masyarakat. Ada aja Pak di masjid-masjid itu yang menyampaikan begini nih. Bahkan di kawasan Lampung Tengah ini, Yukum Jaya, saya sebutkan saja ya Pak. Di Yukum Jaya itu ada masjid. Kalau dulu nggak tahu masih nggak di masjid itu ya. Masjid itu sering mempertontonkan video kekerasan Palestina, Bosnia, termasuk Rohingya. Nanti didoktrin yang nonton itu, nih saudara kita dizolimi, yuk kita jihad. Kalau nunggu pemerintah kita ini kafir, kapan mereka akan berjihad? Begitu Pak, di salah satu masjid. Nanti kalau ada yang pengen tahu ditunjuk masjidnya, saya kasih tahu masjidnya ya Pak. Jadi artinya di masjid berani mereka mengajarkan yang sedemikian rupa, mendelegitimasi pemerintah. Padahal Nabi bersabda, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah. Ini kalimatnya netral banget Pak, sultan. Tidak disebutkan khalifah di sini, sultan, pemerintah apapun bentuknya. Barang siapa yang menghina pemerintah, ahanahullah, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Walaupun kita ini negaranya terlalu demokratis ya, banyak orang menghina pemerintah bebas-bebas saja. Di Keteguhan, Teluk Betung, Bandar Lampung, ada penceramah ngakunya Habib, teriak-teriak Pak. Di situ ada Babin juga di sana sebetulnya, kan pengajian akbar.
teriak-teriak Jokowi banci, bukalah celananya, dia datang bulan. Na'udzubillah. Preman-preman di sana ngomong apa? Ustadz, mohon maaf, kata mereka, kami aja nggak berani loh ngomong begitu. Dia ngakunya ulama, ngakunya ustadz, berjubah, ngakunya habib, kok berani ngomong begitu? Saya tanya penegak hukum, itu nggak ditangkep Pak, kata saya. Kan jelas pidananya. Kata penegak hukum, kalau ditangkap blunder Ustaz, nanti dia pendukungnya tambah banyak. Tuh kan Pak, blunder kalau ditangkap, takut pendukungnya tambah banyak, nanti simpatisannya tambah banyak. Alhamdulillahnya Pak, benar kata Nabi, yang menghina pemerintah pasti akan dihinakan oleh Allah. Nggak usah nunggu Pak polisi nangkap gara-gara dia menghina presiden. Dia sendiri yang berbuat kesalahan, ngegebukin anak orang pakai dengkulnya. Ya salah dia sendiri, berbuat kesalahan, masuk penjara. Keluar dari penjara disambut bak pahlawan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada apa dengan masyarakat Indonesia ini Pak? Penceramah kalau nyaci maki pemerintah laku, seneng semua. Ini masyarakat yang sakit sebetulnya. Ada apa sebetulnya? Jadi saya balik lagi ke nas dulu lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Jadi begini, ada perbuatan kriminal yang di akhirat nanti Allah tidak tanya motif. Beda dengan di dunia Pak, penyidik itu harus mampu menemukan motif ketika orang berbuat kriminal. Tapi di akhirat nanti Pak, ada satu kriminal yang tidak ditanya motif dan tidak ditanya alasannya apa. Kalau yang lain masih, ngapa kamu maling, kata Allah, udah 3 hari nggak makan ya Allah, lapar, punya hujah dia. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah, 10 tahun gak pulang-pulang, gak tahan ngempet gua, akhirnya berzina. Masalah hujahnya Allah terima atau tidak, itu urusan Allah. Alasannya diterima atau tidak, urusan Allah. Tetapi masih didengar. Ada perbuatan kriminal yang Allah tidak mau tanya alasannya. Allah tidak mau mendengarkan hujahnya, yakni melawan pemerintah yang sah. Dia akan ketemu Allah di hari kiamat nanti tanpa alasan sama sekali. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya ketaatan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi memberontak pemerintah itu alih-alih mati syahid Pak, malah matinya mati jahiliyah, bukan mati syahid seperti yang mereka cita-citakan itu. Jadi sekali lagi, ini alasan utama kita mengapa ada wawasan kebangsaan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk masuk ke kajian kita, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, walaupun nanti saya beri kesempatan juga buat bertanya ya, seandainya ada yang butuh penjelasan dan penegasan ulang, atau ada informasi yang memang butuh saya tambahkan cara menjawabnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mulai dari pembahasan begini. Hindari cara keberagamaan yang eksklusif. Hindari betul. Keberagaman eksklusif Pak, itu belum teroris Bapak Ibu. Tapi itu ladangnya Pak, itu sumbernya. Karena saya ngomong sama Pak Wakapolres tadi, terorisme itu sudah aksi. Ibarat pohon sudah memetik buahnya. Padahal sebetulnya terorisme itu bukan langsung panen. Ada persemaian, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Nah, lahan persemaian, lahan pertumbuhan, lahan perkembangan ideologi terorisme adalah cara beragama yang eksklusif. Jadi anti keberagaman.
Mula-mula dia anti agama lain, main dikit kopar kafir, anti keberagaman, tidak menghormati perbedaan. Padahal dalam Islam itu kan sudah jelas betul diktumnya, lakum dinukum waliyadin, udah jelas betul. Sampai kejadian di GPI Tulang Bawang itu kan tanda masih banyak masyarakat kita ini yang anti keberagaman, menginginkan keseragaman, eksklusif tadi itu. Setelah saya analisis yang kejadian di GPI Tulang Bawang itu, Pak, sebetulnya mereka bukan kelompok yang ekstrim, bukan. Tapi bisa jadi orang-orang begitu dimanfaatkan oleh kelompok yang ekstrim, bisa jadi yang sedemikian rupa. Karena dimulai dari cara beragama yang kaku. Jangankan ke agama lain, ke sesama orang Islam saja dia begitu. Beda paham kafir. Paling tidak ngomong bid'ah. Ini mohon maaf ya Pak, jangan sampai polisi nanti bid'ah. Kita ini dalam Islam itu jelas banyak madhab, banyak perbedaan pendapat. Contoh, cara sholat saja. Ada yang sholatnya sedekapnya di dada, ada yang di bawah dada di atas pusar, ada yang sedekapnya di bawah pusar. Coba kalau bapak-bapak ketemu orang India, Pakistan, Bangladesh, madhabnya kan Hanafi, sedekapnya di bawah pusar begini. Di Indonesia jarang kita lihat, tapi kalau di Timur Tengah banyak yang begini. Asal jangan kebawahan aja ya Pak. Kalau kebawahan bahaya, takut salah naroknya soalnya. Bahkan madhab Ja'fari itu nggak sedekap sama sekali, sah saja sholatnya. Coba kalau kita naik haji, lihat itu orang-orang Arab. Ya saya nggak tahu, Arab semua mancung semua hidungnya di sana itu kan, nggak sedekap mereka, sah-sah saja sholatnya. Makanya kita ini orang subuhnya pakai kunut bagus, subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh, yang Jumatan azan sekali bagus, yang Jumatan azan 2 kali bagus, yang nggak bagus, yang nggak Jumatan. Tapi polisi yang lagi piket dalam ijtihad sepakat ulama ya Pak, boleh tidak Jumatan. Ya, kalau Jumatan semua Pak, gimana pengamanan lah. Kalau yang ditugas boleh ganti sholat zuhur. Begitu sudah jeda istirahat, sholat zuhur saja. Coba lihat polisi Masjidil Haram itu, yang ngawal imam lagi khutbah, kan nggak sholat ya. Ya kalau polisinya sholat bahaya Pak, karena di sana lebih rentan. Sudah banyak kejadian imam Masjidil Haram hendak ditusuk oleh jamaah. Memang polisi-polisi di sana yang nggak ada yang sholat, walaupun di Masjidil Haram, karena tugas mereka. Jadi balik lagi, di dalam Islam sudah ada, ketika kita ada perbedaan pendapat, lana a'maluna walakum a'malukum, buat kami amal kami, buat anda amal anda. Jangan saling menyalahkan. Ya kayak kita hidup bertetangga lah, nggak usah ngusik rumah tangga orang, urusi saja rumah tangga kita sendiri. Setuju gak kira-kira Pak? Ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Ya jajal aja, nggak percaya, dibacok orang kita, jangan macem-macem. Artinya itu bukan hanya omongan orang di pasar menurut saya. Artinya untuk hidup beragama juga bagus banget itu kan. Ya sudah, yang kita yakini benar kita amalkan tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus kemudian mengkafir-kafirkan orang lain. Ini yang pertama. Setelah dari cara beragama yang eksklusif, naik kelas dia, masuk ke cara beragama yang ekstrim. Nah kalau sudah ekstrim ini, bukan kunut lagi yang dia bahas, bukan tahlilan lagi yang dia bahas. Tapi kalau sudah ekstrim, yang dia bahas anti negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila togut. Nah ini buat babin yang di ujung tombak. Kalau ada yang mengatakan Pancasila togut, cara ngejawabnya bagaimana? Kata mereka negara ini negara kafir karena dasarnya Pancasila. Begini, Pancasila itu bukan agama.
Dan Pancasila tidak untuk menggantikan agama, serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Dulu Nabi kita mendirikan negara. Di Mekah kan belum ada negara, Pak. Hijrah ke Madinah bikin negara. Negara demokrasi pertama dalam sejarah dunia internasional. Itu negara Nabi. Nabi bersepakat dengan orang Madinah, dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Kan kelompok yang mengatakan ingin mendirikan negara Islam itu, mengapa mereka pengen negara Islam? Karena kata mereka, negara kita dasarnya bukan Al-Quran, konstitusi dan ideologinya bukan Al-Quran. Nah, ini Nabi sudah contohkan. Nabi bikin negara Madinah, bersepakat dengan semua suku, bersepakat dengan semua agama yang ada ketika itu, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, bersepakat dasar negara Nabi bukan Al-Quran, tapi konstitusi Nabi Sahifatul Madinah, piagam Madinah, atau Al-Madinatu Masyrutiyah, kesepakatan Madinah. Nah, inilah yang ditiru oleh pendiri bangsa kita, tokoh-tokoh nasional kita. Begitu mendirikan Republik Indonesia, sepakat dengan piagam Jakarta yang mengerucut pada Pancasila. Makanya Pancasila sangat sesuai dengan tujuan agama dan mencontoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau orang awam kan nggak ngerti, Pak. Pancasila itu bikinan manusia, kata dia. Nah, ini Al-Quran dari Allah, pilih Pancasila atau Al-Quran. Ketipu orang awam. Jangankan orang awam, bapak-bapak aja kalau dicuci otaknya begitu kena juga. Kan ada polisi yang mau berangkat ke Suriah ya, Pak ya. Polwan malahan kemarin ya, yang mau jadi pengantin ngebom, yang ditangkap di Bandara Juanda Surabaya, polisi aja bisa kena. Artinya kalau polisi aja bisa kena, apalagi orang biasa, Pak. Ini luar biasa sebetulnya. Ini ancaman buat kita semua. Kan doktrinnya begitu. Pancasila bikinan manusia, ini Al-Quran dari Allah, pilih mana? Sesuatu yang memang nggak bisa dipilih, yang demikian itu. Nah, coba kita perhatikan sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, jelas di Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Semua khotib Jumat, kalau yang bermadzhab Syafi'i, Pak, pasti closing khutbahnya pakai kalimat itu. Semua khotib Jumat itu sila kedua Pancasila itu, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Semua khotib Jumat yang bermadzhab Syafi'i. Kalau enggak bermadzhab Syafi'i biasanya enggak pakai closing itu. 3. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Waduh, hebatnya pemimpin kita dulu, Pak. Di sila keempat ini luar biasa, dalam permusyawaratan perwakilan. Bahasa Arabnya apa? Ahlul halli wal aqdi. Milih Abu Bakar, permusyawaratan perwakilan. Milih Umar, permusyawaratan perwakilan. Milih Utsman, permusyawaratan perwakilan. Milih Ali, permusyawaratan perwakilan. Luar biasa itu. Nomor 5, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini semua sesuai. Makanya DPRD Provinsi Lampung saya himbau, kalau IPWK, sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kata saya gini, pakai ustadz aja biar menjelaskan Pancasila itu. Dan saya minta kepada anggota DPRD Provinsi, kalau mengadakan IPWK, utamakan pesertanya itu kepala lingkungan, kepala dusun, ketua RT, linmas, babin, biar enak, Pak. Karena itu ujung tombak yang berdiskusi dengan masyarakat sebetulnya. Banyak ketua RT yang berhadapan langsung dengan warganya. Ini butuh pencerahan yang sedemikian rupa. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, mereka kemudian membentur NKRI. NKRI ini telah disepakati oleh para ulama sebagai mitsaq, kesepakatan.
Ingat bahasa agamanya Pak, mitsaq, kesepakatan. Mengapa saya ambil kata kunci mitsaq? Nanti ada sebutan dari Nabi tentang mitsaq soalnya. Mitsaq. Nah, mereka membenturkan dengan apa? Khilafah. Mulai banyak pengasong khilafah di negeri ini. Cara ngejawabnya bagaimana? Cara ngejawabnya begini. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Oh, ini argumentasi paling mantap ini Pak. Jadi kalau ada orang yang mengajak khilafah, caranya begitu, tanyakan, tunjukkan satu saja dalil dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan, kata kuncinya memerintahkan, yang memerintahkan menegakkan khilafah. Makanya Pak Mahfud MD pernah nantang kan di TV, siapa yang berani nunjukkan satu aja dalil, kata beliau, untuk menegakkan khilafah. Beliau kasih hadiah dalil menegakkan khilafah. Sampai detik ini tidak ada satupun yang menjawab tantangan beliau. Nggak ada satupun. Memang nggak ada dalilnya. Kita aja Pak yang dimanipulasi ya. Kita yang dikamuflase oleh mereka semua. Kemudian begitu, ada keterangan dari Nabi, al khilafatu fi ummati talatuna sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu, kata Nabi, hanya berlangsung 30 tahun saja. Hanya 30 tahun. 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 12 tahun berarti. 12 tahun Utsman bin Affan, 24 tahun. 6 tahun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Pas 30 tahun. Tsumma mulkun, habis itu kerajaan dan pemerintahan yang berikutnya, kata Nabi. Yang berikutnya, nah, kemarin tuh rame betul bendera hitam. Mereka nyebutnya apa? Bendera tauhid. Kebohongan terbesar di Indonesia belakangan ini adalah penyebutan bendera tauhid. Sejak kapan Pak tauhid punya bendera? Kadang saya ketawa sendiri. Loh, sejak kapan tauhid ini punya bendera? Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Tapi seantero Indonesia orang ditipu dengan kata bendera tauhid. Dan banyak orang yang percaya. Bayangkan saja. Mengapa bendera hitam itu mereka tulis kalimat tauhid? Biar nanti kalau polisi nyita orang lagi demo pakai bendera tauhid, apa framingnya? Polisi nyita bendera tauhid. Beuh. Kalau urusan fitnah Pak, mereka tuh paling pakar fitnah. Coba kejadian penggerbekan di Metro kemarin, apa framing fitnahnya? Densus nyita Al-Quran. Beuh, alangkah. So Indonesia mereka mencaci maki polisi. Padahal pas menggeledah kan sopan sekali. Ibu, ini surat perintah, ini perintah undang-undang buat kami ingin melakukan penggeledahan. Selesai penggeledahan, sudah selesai kami menggeledah, ada nggak yang ingin ibu titip buat suami? Sama istrinya dititip habatu sauda, madu, sama Al-Quran. Begitu dibawa, apa di berita judulnya? Polisi nyita madu, habatu sauda, Al-Quran. Payah. Itu tukang fitnah mereka itu Pak. Fitnah saja halal. Itu bagi mereka. Coba kita ini yang kalau makhluk normal kayak kita ya, manusia normal, nggak berani Pak memfitnah, itu nggak berani. Kita takut dosa kan. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka fitnah halal, ngerampok halal. Itu Pak Muhammad Solihin yang udah keluar, ex Napiter, yang ngerampok di Prengsewu. Saya kalau ngelihat badannya Pak Solihin itu, tiup angin aja roboh loh Pak. Orang begini ngerampok bank, pikir saya. Gara-gara apa tuh? Ideologi. Gara-gara ideologi. Nah sekarang terduga yang baru diciduk Densus 88 itu tahun 2001 pernah begal motor. Dia bukan begal biasa, buat membayar infak. Sampai begal motor. Ngerampok bagi mereka halal kalau buat bayar infak. Mereka katakan ghanimah harta orang kafir itu rampasan perang, halal untuk dirampok. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu mereka. Apalagi kemarin ada framing begini. Densus 88 mencederai kehormatan muslimah. Wih, ramai itu viral ya Pak. Masuk kamar santri, santrinya belum pakai baju, santriwati. Orang nyaci maki polisi.
Ya untung petugas punya videonya. Alangkah sopannya, mohon izin Ibu, kami melaksanakan perintah undang-undang, hendak melakukan penggeledahan, bawa polwan, dan tidak ada yang masuk ke kamar santri. Seandainya nggak ada bukti video, Pak, mungkin sampai hari ini orang masih mengecam Densus 88. Artinya saya jadi mikir, apa guna mereka pakai hijab panjang-panjang? Kan istrinya itu kan. Mungkin pakai kerudung nyengser di tanah mereka, Pak, saking panjangnya. Tapi fitnah dihalalkan bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan itu semua. Baik, kemudian yang berikutnya kembali ke bendera hitam tadi. Jangan sebut bendera tauhid ya, Pak. Itu sudah salah bahasa. Tapi boleh nyebut bendera hitam. Dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berkata, "Idza ra'aitumur rayati sud." Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam yang dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di negeri kalian masing-masing, berpijaklah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Luar biasa peringatannya. Jangan ikut-ikutan mereka. Mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka itu keras sekali, keras bagaikan batu, sangat keras. Jadi kalau orang-orang sudah ke bendera hitam, Pak, ISIS, Al-Qaeda, HTI, JAD, JI dan sejenisnya, Jamaah Hijrah wa Takfir yang di Mesir, kalau sudah pakai bendera hitam itu, qulubuhum kazuburil hadid, hatinya keras bagaikan baja, keras sekali. Ya, saya bisa ceramah begini kan depan polisi, Pak, depan jamaah umum, nggak ada yang marah. Kalau di masjid paling 1-2 yang balik badan meninggalkan saya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ceramah depan mereka, apa jadinya, Pak? Saya ceramah di lapas kelas 2A Metro, ternyata di sana ada narapidana teroris ya. Lagi ceramah, saya sambil duduk di kursi itu ngejar dia dari belakang, Pak. Saya ceramah aja sambil duduk. Ya kalau saya lari, kata napi yang lain, ustadznya takut katanya. Nggak enak juga kan? 10 langkah lagi kira-kira dia mau sampai ke saya. Napi yang gagah-gagah itu, Pak, nyikat lehernya, langsung selesai dia. Yang lain ngambil kursi mau digebukin, jangan, kata saya, jangan digebuk. Karena ngapa? Terorisme ini beda dengan kriminal yang lain. Ini ideologi. Kita ingin melembutkan hatinya. Nggak apa-apa. Sementara waktu saya ceramahi dia marah, dia ngamuk. Sampai itu yang dokumentasi saya, Zulkarnain ngomong, kira-kira berapa lama ya dia vonisnya? Takut dia. Nanti takut kalau keluar dari penjara bagaimana jadinya. Nggak apa-apa, jangan takut, kata saya. Kita ini dakwah berdasarkan nurani. Kalau berdasarkan nurani, hati terdalam, yakinlah suatu hari nanti dia akan sadar. Ya kayak orang patah kaki lah, Pak. Lagi diluruskan ya sakit lah, kan begitu. Namanya penyakit lagi diobatin, dikorek-korek, berdarah-darah kan sakit. Wajar saja, tidak jadi masalah. Walaupun kalau ceramah kepada mereka langsung kita agak lembut. Saya ini sedang membina 120 anggota JI. Ini belum tersangka loh, Pak, belum terduga. Kemarin kita kumpulkan di Hotel Bukit Randu 120 orang. Ada ceramah saya di YouTube menceramahi mereka. Saya gunakan bahasa yang sangat santun, nyentuh hati mereka. Di antara mereka tuh ada yang nangis loh, Pak. Iya Ustadz, selama ini kami kok salah betul ya, kata mereka. Mereka itu anggota resmi JI, sudah berbaiat ke JI dan ikrar setia negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian sudah mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan mereka istiqomah lah ya kepada NKRI. Allahumma amin. Ya saya tanya sama Pak Irjen Pol Martinus Hukom, Kadensus. Pak Kaden, kata saya, ini orang-orang kalau bohongan gimana ya, kata saya. Apa kata Pak Kaden? Kita serahkan sama Allah aja Ustaz. Iya juga ya, pikir saya. Masa dia lebih tauhid daripada saya, lebih mantap daripada saya. Andai kata mereka memanipulasi kita, urusannya sama Allah. Walaupun jelas kita pantau terus mereka. Ya mudah-mudahan kita bina, kita bimbing. Nanti bulan Februari kita kumpulkan lagi, Pak.
Artinya memang begini, alangkah banyaknya di Lampung ini kan. Itu yang mau taubat loh Pak. Gimana yang lainnya gitu? Yang belum tersentuh, yang belum diketahui dan lain sebagainya. Apalagi nanti saya pada Jumat kan di metro ya. Waduh, metro itu lahan subur. Karena ada yang terafiliasi soalnya. Terafiliasi majelis-majelis, bahkan pondok pesantren loh Pak. Ada yang terafiliasi. Nah ini tugas kita luar biasa ya, memberikan pencerahan ini. Kembali lagi, kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagaikan batu. Mereka tidak bisa diingatkan kecuali pelan-pelan. Nah kemudian yang berikutnya, ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada kelompok bendera hitam asli? Ada Pak. Kelompok bendera hitam asli itu nanti ketika Imam Mahdi sudah memimpin pasukan. Dan itu zaman Dajjal. Dan di zaman itu semua negara memang bubar. Dunia internasional nggak ada lagi negara di zaman Dajjal itu. Jangankan NKRI, Amerika aja nggak ada, bubar semua. Dan itu didahului kemarau 3 tahun berturut-turut sampai tidak ada lagi daun hijau. Makanya kalau turun hujan ucapkan alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Jadi nggak usah mikirin bendera-bendera hitam, sekarang hujan masih turun. Imam Mahdi belum ada, Dajjal belum muncul, itu nanti. Tapi semua yang pakai bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, sebelum Dajjal menjajah dunia internasional, sebelum Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, semua yang pakai bendera hitam adalah bendera hitam palsu. Ini pemantapannya begitu. Baik, sekarang saya naik. Nah ini yang pokok sebetulnya. Setelah eksklusivisme, naik ke ekstremisme, barulah dia naik ke radikalisme, terorisme. Nah, terorisme ini bicara aksi kita. Saya yang mengutip pernyataan BNPT. Terorisme tidak terkait dengan agama apapun. Setuju gak kira-kira Pak? Dan tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang mengajarkan terorisme. Ini dulu yang harus kita sepakati. Makanya saya sering sampaikan, yang wajib memerangi teroris yang beragama Islam itu adalah orang Islam sendiri. Karena mereka memfitnah Islam. Ya gara-gara teroris itu kan orang mengesankan Islam ini agama teroris, mereka sudah memfitnah. Saya ambil perumpamaan begini. Ada orang maling berbuat kriminal mengatasnamakan keluarga kita. Kan marah kita Pak. Karena dia mendompling keluarga kita. Maka kita yang wajib marah. Tak ulang lagi, terorisme tidak terkait dengan ajaran agama apapun. Dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan teroris. Namun bahwasanya kelompok teroris itu mendompleng agama, iyalah. Mereka mendompleng agama, memanipulasi bahasa agama, iya. Dan biasanya mereka memanfaatkan kelompok agama mayoritas. Contoh sebelum ke Islam, di Myanmar teroris radikalisnya pimpinannya biksu yang sangat rasis Pak, beragama Buddha, membantai Muslim Rohingya. Jadi di Myanmar terorisnya beragama Buddha, memanipulasi agama Buddha. Kemudian di India, kelompok radikalnya siapa? Beragama Hindu. Oh di India itu lagi tumbuh Hindu radikal sekarang Pak. 25 Desember kemarin gereja dihancurkan oleh mereka kan. Jemaat gereja yang sedang Natalan dihancurkan oleh Hindu radikal. Karena mereka mayoritas. Subhanallah. Saya tanya sama Pak Gede, iya Ustaz, di Indonesia ini juga ada Hindu Nusantara, ada Hindu India, pengen mengindiakan Hindu Indonesia. Jadi mereka mau menghapuskan sesajen, menghapuskan pura. Padahal pura dan sesajen bagian dari budaya Nusantara. Jadi kami sedang benturan kata dia sama Hindu-Hindu radikal itu. Ternyata benar Pak, ada. Sumbernya dari India yang kaku sekali. Sampai kemarin menghancurkan gereja. Di New Zealand, orang Muslim lagi Jumatan diberondong pakai senjata. Terorisnya beragama Kristen.
Kemudian di Suriah terorisnya beragama Islam. Al-Qaeda beragama Islam. JAD Indonesia beragama Islam. Mereka memanipulasi, mendompleng kelompok agama mayoritas. Makanya kalau di Timur Tengah, ya udah jelas terorisnya beragama Islam semua. Karena itu agama mayoritas. Nah, muncul pertanyaan, apakah di dalam Islam ada perintahnya memerangi teroris? Nah, ini modal polisi, modal semua umat Islam ini. Ya, perintah memerangi teroris. Saya sebutkan 2 hadis. Pertama, saya khuruju qaumun fi akhir zaman, akan segera keluar sekelompok orang di akhir zaman. Subhanallah. Al-ahdasul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya yang paling rentan ikut ke sana itu yang muda-muda, Pak. Kalau ada yang sudah tua-tua, berarti sudah kelamaan di sono itu. Yang direkrut itu orang muda-muda, semangatnya membara. Sufahaul ahlam, tapi sayang kata Nabi, otak mereka rusak. Ini hadis Sahih Muslim ini, Pak, yang saya bacakan. Otak mereka rusak. Jadi bukan bodoh bahasanya, tapi otaknya rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka itu nipu kalian kata Nabi. Kalau bicara mereka selalu mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Selalu bicara Al-Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Selalu begitu. Jadi nipu kita. Banyak orang awam yang tertipu oleh mereka. La yujawizu imanahum hanajirahum. Tapi ketahuilah kata Nabi, sebenarnya iman mereka itu tidak pernah lewat kerongkongan. Tidak pernah nyampe di hati mereka. Mereka bicara Al-Quran kata Nabi hanya di mulut saja. Mereka bicara hadis cuma di lisannya saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Sahabat nanya, apa maksudnya? Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Ini terbukti, Pak. Di zaman Nabi ada teroris namanya Zulkhuwaisirah. Ini dedengkot pertama teroris. Jadi bukan Usamah bin Laden ya, tapi Zulkhuwaisirah. Nabi yang dikritik, Pak. Ya Muhammad i'dil. Nabi yang dikritik. Wahai Muhammad, berbuat adillah. Coba jajal. Seandainya sekarang ini ada Nabi Muhammad, umpama ini, Pak, ceramah depan kita. Waduh, berebut kita mencium beliau, Pak. Alangkah terharunya kita, mungkin berlinangan air mata kita ketemu kekasih Allah. Nah, ini teroris, Pak. Nabi aja dikritiknya nggak adil. Makanya narasi-narasi yang dibangun mereka apa? Terorisme muncul gara-gara pemerintah tidak adil. Itu bahasa teroris itu, Pak. Bahasa teroris itu. Karena dulu bahasanya sama dengan Zulkhuwaisirah. Makanya saya sampaikan, terorisme bukan karena faktor kesejahteraan. Bukan. Kalau begal iya, Pak, karena kesejahteraan. Tapi terorisme muncul karena keyakinan yang salah. Ideologi. Terorisme itu ideologi. Bukan ekonomi dan lain sebagainya. Coba, orang JI yang ditangkap kemarin kaya-kaya semua. Karena yang di metro itu rumahnya mewah, kayak rumah gubernur, Pak. Nggak berbanding kan? Kalau dengan kesejahteraan dia kaya, tapi dia menjadi pendana. Kemudian dia tertangkap, anaknya malah askari. Askari itu apa? Tentara JI. Beuh. Jadi setara dia dengan Kopassus mungkin ya kemampuannya itu. Sudah latihan ke Libanon dia, latihan perang di sana. Sampai segitunya. Dia orang kaya, nggak berbanding lurus dengan faktor kesejahteraan. Tapi ini murni karena keyakinan dan ideologi yang salah. Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan mengkafirkan kalian, menghalalkan darah kalian. Contoh begini, Imam Ali itu ngimami sholat subuh. Itu terorisnya sholat paling di belakang, Pak, di belakang beliau. Abdurrahman bin Muljam itu sholat berjamaah ke masjid enggak pernah telat. Rajin dia, Pak, berangkat ke masjid daripada sahabat yang lain. Yang lain masih telat, dia enggak pernah telat berangkat ke masjid. Makanya kalau sholat selalu di belakang imam. Hafal Quran 30 juz Abdurrahman bin Muljam itu. Jidatnya hitam sampai kapalan.
gara-gara rajin sujud. Tapi jangan nuduh yang jidatnya hitam teroris ya Pak. Ada nggak sih polisi yang jidatnya hitam ini? Kalau ada nggak apa-apa Pak, itu rajin sujud berarti nggak apa-apa, bukan teroris. Tapi saking rajinnya Abdurrahman bin Muljam, karena orang yang jidatnya hitam ada 5. 1, rajin sujud hitam, mungkin kalau sujud sekali sujud 3 jam sholat tahajud, ya hitam lah jidatnya. Yang kedua, waktu sujud diurak-urak, cepet hitamnya, seminggu udah hitam Pak, jidat dajal aja kalau nggak percaya. Tapi kalau bisa intel-intel itu jidatnya hitamin aja ya, biar bisa temenan kan gitu ya. Jidatnya dihitemin. Yang ketiga, kepentok tiang listrik jedut benjol campur hitam. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan karena ketahuan kawin lagi, cetok jidatnya hitam juga. Yang kelima, disedot pakai alat bekam, ya hitam juga Pak. Jadi Abdurrahman bin Muljam itu jidatnya menghitam, katul lihyah, janggutnya lebat panjang. Makanya Kiai Said Akil Sirot pernah dibully kan, dikira menghina janggut. Bukan menghina janggut, itu hadis. Betul, janggut itu sunnah Nabi. Tapi jangan janggut yang lebat acak-acakan. Janggut Nabi itu janggut yang rapih, dan Nabi lebih menyukainya sekepalan begini, bak lebah bergantung. Janggut tetap sunnah. Kiai Said Akil Sirot tidak menghina janggut, tapi menceritakan tentang janggutnya Zulkhuwaisirah dan Abdurrahman bin Muljam. Wa muqallitu thiyab, dan selalu pakai baju menggantung setengah betis. Bahasa kitanya cingkrang. Jangan dilihat, cingkrang celananya, jangan-jangan teroris nih, jangan ya Pak. Karena banyak juga orang yang celananya cingkrang bukan teroris. Kayak jamaah tablik tuh kan, rata-rata cingkrang, bukan teroris. Jamaah tablik itu tidak ada yang pengen melawan pemerintah. Walaupun Pak, gara-gara konflik India Pakistan ada yang terprovokasi. Bahkan gara-gara teman sama Taliban, ada di antara mereka yang ingin jadi kayak Taliban. Itu sudah saya tegur Pak. Hati-hati kata saya, dakwah, fokus dakwah saja kata saya. Nanti kalau ikut-ikutan politik jadi Taliban pula kata saya. Apa jadinya negara kita ini? Ya Ustaz maaf kata mereka, maaf. Karena mengapa? Wasiat Syekh Maulana Ilyas, pendiri Jamaah Tabligh, enggak boleh sama sekali mengkritik pemerintah itu, apalagi melawan pemerintah Pak. Kalaupun ingin mengingatkan pemerintah, datangi langsung di ruang tertutup lalu diingatkan. Kalau Syekh Maulana Ilyas itu. Makanya kalau orang Jamaah Tabligh udah ikut-ikutan politik, udah ikut nyaci maki, udah menyimpang dia dari manhaj yang diajarkan oleh Jamaah Tabligh itu sendiri. Jadi balik lagi, Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Imam Ali sedang ngimami sholat subuh, ditikam lehernya pakai pisau beracun. Berarti ini berencana betul ya Pak. Dia bukan cuma bawa badik kok, dia racuni juga itu badiknya. Ditikam lehernya, Imam Ali wafat meninggal dunia. Ditikam Abdurrahman bin Muljam di bulan suci Ramadan saat sedang mengimami sholat subuh. Habis sahur ngimami sholat subuh ditikam. Abdurrahman bin Muljam ketika hendak dieksekusi mati, dia diminta untuk bertaubat dulu. Apa jawab dia? Ngapain saya bertaubat? Saya tidak pernah berbuat maksiat. Yang saya bunuh ini orang kafir. Membunuh orang kafir di bulan Ramadan pahalanya besar sekali. Na'udzubillah. Itulah ideologi teroris Pak. Sampai segitu, sampai mati pun mereka tidak bertaubat. Padahal yang dibunuh itu Imam Ali karamallahu wajhah. Nah kemudian yang berikutnya, masih sambungan hadis tadi. Nabi juga menegaskan, mereka bukan cuma membunuh orang muslim, tapi menghalalkan darah saudara non muslimnya. Makanya mereka ngebom gereja, ngebom vihara. Padahal Nabi sudah ingatkan, man qatalan nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh saudara non muslimnya, kita ulangi lagi, man qatalan nafsan mu'ahadan, barang siapa yang membunuh jiwa saudara non muslimnya, lam yarah raihatal jannah, maka dia kata Nabi selamanya tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya surga aja nggak dapat. Itu ancaman dari Nabi. Makanya saya bingung dari manalah teroris itu jadi dapat dalil ngebunuh orang agama lain itu. Padahal Nabi ngancamnya segitunya. Maka Nabi bersabda, fa aina malaqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka.
fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena memerangi mereka itu pahalanya sangat besar sekali bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Itu Pak, ajron, memerangi terorisme itu pahalanya sangat besar. Nabi bersabda, sebaik-baiknya jihad melawan khawarij, teroris. Sebaik-baiknya mati syahid, mati di tangan teroris. Dan sejelek-jeleknya kematian, teroris yang berhasil kalian bunuh, kata Nabi. Makanya teroris itu Pak, Nabi sebut apa? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Nabi tidak pernah bersabda sekasar ini kecuali tentang teroris. Ngomongnya aja nggak enak Pak. Kalau orang alus itu nggak mau nyebut anjing itu, nyebutnya apa? Kiri-kiri neraka. Kadang dialusin lagi Pak, segawan neraka. Nabi itu nyatakan begitu. Nabi itu nggak pernah berkhutbah sekasar itu kecuali tentang kelompok khawarij atau teroris. Sampai segitunya. Makanya kematian terbaik adalah mati di tangan teroris. Makanya mati syahid terbaik adalah petugas yang gugur melawan teroris. Nanti di akhirat Allah tanya, kerjaan kamu apa? Polisi, ya Allah. Di mana? Densus. Apa tugasnya? Memerangi teroris. Masuk surga. Sono, masuk surga, kata Allah. Tepuk tangan dulu Pak, silakan. Ini buat motivasi buat teman-teman kita di Densus 88 ya. Ini sebentar lagi akan tayang loh Pak, film. Saya baca di media sosial, film kasus Brimob Kelapa II ya. Yang 5 anggota Brimob disilet-silet, dibantai mereka itu. Ibda Iwan, teman saya, tugas di Prengseu, beliau sekarang di Densus 88, adalah saksi hidup kejadian Brimob Kelapa II. Lebih sadis dari film PKI Ustadz, kata dia. Sadis betul. Beliau bisa hidup karena ditukar makanan Pak. Disilet, astagfirullahalazim, selalu ngucap istighfar dia. Dipukul ngucap istighfar sampai tidak berdaya lagi. Menurut hitungan teroris dia sudah mati Pak. Ternyata panjang umur. Sekarang tugas di Lampung. Saya kalau dengar cerita beliau itu luar biasa. Ikut nangis juga saya. Sesadis itu manusia ya, dengan mengatasnamakan agama. Itu yang kejadian di Sumatera Utara kan. Habis silaturahim ke Kapolres Tabes kalau nggak salah dulu itu. Hari ini dia silaturahim ke Kapolres. Besoknya dia membantai polisi Pak. Na'udzubillah. Disembelihnya lalu dibakarnya. Subhanallah, itulah mereka. Makanya sebaik-baiknya kematian, mati syahid kata Nabi adalah mati perang sama teroris. Terus begini Pak, saya kasih modal ini. Jangan minder sama mereka. Walaupun mereka tuh tampak soleh sekali. Seperti yang saya katakan tadi, jidatnya sampai kapalan, janggutnya lebat, pakainya cingkrang, jubah kemana-mana. Mungkin pakai imamah Pak, pakai udeng-udeng itu mungkin ya. Jangan ketipu dengan penampilan itu. Karena Nabi bersabda, ini hadis kedua yang saya janjikan tadi. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, kata Nabi. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Maka ada himbauan dari para ulama, hati-hati memasukkan anak ke pesantren, hati-hati masukin anak ke rumah tahfiz. Itu bukan nuduh rumah tahfiz. Berita di Metro TV kemarin sorry, 198 pesantren di Indonesia terafiliasi dengan terorisme. Bisa dibuka lagi Pak. Di media sosial mungkin sudah diupload itu. 198. Ini menurut saya langkah maju Pak. Berani Mabes Polri, berani menyatakan itu hebat banget. Zaman dulu belum berani Pak polisi ngomong begitu. Karena takut dituduh polisi menuduh pesantren. Kalau dulu kan begitu, nadanya begitu. Mengapa sih pemerintah ini nuduh pesantren sarang teroris? Ini menurut saya langkah maju. Karena begini Pak, ada ratusan ribu pesantren di Indonesia ini yang bagus-bagus. Cuma sekelintir pesantren yang begitu model. Tapi hati-hati. Sekarang kan banyak polisi soleh yang pengen anaknya itu hafal Quran. Masukinlah anaknya ke rumah tahfiz. Ternyata di rumah tahfiz itu diajarkan hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila togut,
Salim tangan orang tua saja haram. Nah, hati-hati. Bahaya juga, bapaknya polisi, anaknya teroris. Bahaya, Pak. Kan bapak-bapak nggak tiap hari sama anak, nggak setiap waktu. Nah, anak tergantung guru di mana kita menitipkannya. Hati-hati dengan itu semua. Balik lagi, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Tuh, bacaan Quran kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Mereka itu kalau baca Quran, Pak, terus continue. Saya tanya sama petugas, itu yang ditangkap apa kerjaan mereka? Masuk sel, langsung baca Quran, nggak berhenti-berhenti. Tuh, Nabi itu bersabda bukan sama kita. Dulu bersabda ada di depannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bacaan Al-Qurannya Utsman, Abu Bakar, Ali dan Umar nggak ada apa-apanya dengan bacaan Quran teroris itu. Apalagi cuman kita kan. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kata Imam Ali, orang Khawarij itu kalau salat 5 juz baca Qurannya, tahajud, dalam salat tahajud. 5 juz itu, Pak, kalau kita bacanya fasih tartil 5 jam baru selesai. Coba jajal kita sholat 5 jam 5 juz, gempor sama gempor kita. Jangan likan 5 juz, Pak. Saya mimpin anak-anak SPN sholat tasbih loh, Pak. Cuman 300 kali tasbih kan. Itu lagi sujud, banyak yang gak bangun-bangun. Gak bangun-bangun, sujud aja. Teman-temannya sampai ngebatin, jangan-jangan mati husnul khotimah deh. Mati lagi sujud. Ternyata bukan mati lagi sujud, udah ngiler taunya, Pak. Saking pulesnya tidur. Baru dijajal sholat tasbih. Itu teroris itu kalau sholat 5 juz baca Quran. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Sholat kalian, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Karena Nabi tahu kita ini bakal minder ngadepin teroris. Nabi sampai bersabda, yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amal mereka itu. Tapi ingat kata Nabi, jangan tertipu dengan kesolehan ubudiyah mereka. Maka kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan 3 kali. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka. Nabi sebutkan 20 kali. Nabi enggak pernah mengulang kalimat, Pak. Karena Nabi itu punya gelar jawami'ul kalim. Ngomong singkat, padat, masuk. Tapi Nabi kalau sudah mengulang-ulangnya, berarti ada stressing, penekanan yang sangat buat kita semua. Baik, dikit lagi nih, Pak. Jangan lama-lama. Saya yang capek soalnya. Dikit lagi, Pak. Nah, bapak-bapak polisi ini kan tetap bermasyarakat, kadang-kadang berinteraksi. Saya tahulah, polisi itu ada yang sukanya ke NU, ada yang sukanya ke Muhammadiyah, ada polisi yang jadi jamaah tabligh. Kayak Kapolres Bandar Lampung itu kan jauh lah ya, Pak ya. Ada yang ke jamaah tabligh, silahkan. Yang penting nggak melawan negara aja pokoknya. Saya kasih solusi 2 hadis ini, Pak, untuk modal kita bermasyarakat. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian sudah menyaksikan perselisihan yang banyak, firqah-firqah yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang mayoritas. Banyak sekarang, Pak, orang ingin tampil aneh, nggak mau ikut yang rame-rame. Padahal Nabi perintahkan kelompok yang paling selamat, kata Nabi, yang ikut mayoritas. Sudahlah, ikut yang mayoritas saja lah, Pak. Yang paling mayoritas apa? Ulama sepakat ahlu sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan apa? NU, Muhammadiyah. Boleh yang lain boleh, mau berjaulah silahkan. LDI bagus. LDI itu nggak pernah dia melawan negara, setia kepada negara, silahkan. Menurut yang kita mau, silahkan. NU Muhammadiyah. Makanya benar kalau Pak Kapolri itu
langsung sowan ke PBNU. Betul itu Pak. Makanya Pak Kiai Said Akil ngomong apa? NU cabang Nasrani. Keren juga istilahnya itu ya. NU pas cabang Nasrani. Betul. Kalau kata Pak Kapolri yang lalu, Jenderal Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, Indonesia aman. Indonesia pasti aman. Kalau NU bubar, Muhammadiyah bubar, nggak tahu jadi apa negara kita ini Pak. Makanya memang siapapun mesti merawat NU dan Muhammadiyah. Bahkan dimanapun bapak-bapak bertugas, nanti Pak Wakapolres, nggak lama lagi jadi Kapolres kan begitu ya. Dimanapun bertugas, mitra terbaik, bermitra sama ulama-ulama di NU, bermitra dengan ulama-ulama di Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah lahir sebelum Indonesia ada kan? Sebelum Republik ini didirikan. Dan mereka lah yang mendirikannya. Dan sudah terbukti Pak, NU itu jamaahnya aja jumlahnya 100 juta lebih. Seandainya NU ingin memberontak negara ini, udah kolaps negara kita ini. Modal 100 juta loh Pak, kalang banyaknya itu. Tapi tidak pernah ada. Kiai-kiai kita merawat Republik ini sungguh luar biasa itu. Dan NU itu organisasi tua loh Pak. Pendirinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hafal 6 kitab induk beliau itu. Kakeknya Gus Dur itu hafal 6 kitab induk. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, 6 kitab induk. Kalau kita nih hafalnya Sunan Kalijogo. Nah, itu hafal. Kalijogo dan Kalijodo kan gitu ya. Hafalnya cuman begitu doang. Kalau boleh itu kitab Sunan. Dan sampai hari ini belum ada satupun orang Indonesia, belum ada yang menghafal 6 kitab induk, belum ada. Jadi memang beliau itu waliullah memang. Dan beliau setia dengan ajaran Wali Songo. Wali Songo itu kan utusan Allah untuk menyebarkan Islam di Indonesia. Bukan cuman sekedar pendakwah biasa, tapi atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terjadi islamisasi yang sangat damai di Indonesia ini. NU Muhammadiyah. Tapi begini, Ustadz, saya nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII, nggak mau Jaula sebagainya, nggak mau berapa-apa, mau Islam saja, boleh juga. Karena ngapa? Ada keterangannya. Di akhir zaman kata Nabi, umatku akan berfirqah-firqah yang sangat banyak. Hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Ini yang penting.